ini ya. Potongnya panjang banget dan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mewawancarai UMKM yang berjudul Warkop Hanum. Di sini dengan bersama bundanya selaku pemilik usaha Warkop Hanum. Baiklah, saya Novianti, pemilik Warkop Hanumnya. Langsung mulai pertanyaannya. Kita langsung memulai ke pertanyaannya. Yang pertama, alasan apa yang memulai ibu untuk membuka usaha Warkop Hanum? Memulai usaha warkop ini ceritanya cuma karena kepengen punya usaha aja gitu kan. Terus kalau punya usaha itu kan saya bisa ngatur waktu sendiri, karena sebagai ibu rumah tangga kalau punya warkop sendiri itu kan waktunya fleksibel ya. Fleksibel, jadi saya bisa ngatur kapan saya buka, kapan saya bisa fokus sama anak-anak saya, itu aja sih. Yang kedua, modal awal pembuatan usaha ini berapa sih, Bu? Tadinya karena kebetulan kalau warkop kan sebenarnya kalau tempat itu saya kebetulan tidak sewa karena punya orang tua. Jadi yang modal utama saya itu ya kayak ngisi kursi, terus isi buat bahan-bahan yang akan saya jual, gitu aja sih. Jadi itu sekitar 45 juta. Lalu Sama kalau sedikit renov-renov lah ya. Iya, maksudnya, betul. ya. terus apa sih strategi pemasaran untuk mengembangkan usaha ini? Sebenarnya awalnya sih nggak ada strategi ya, maksudnya otodidak aja gitu jual ya kalau misal. Tapi kesini-sini kan kita harus juga mengikuti pasaran gitu kan, strateginya. Akhirnya saya kan dulu orang kenalnya warkop itu cuman jualnya kan kayak bubur, terus ketan, kacang hijau gitu kan. Saya cuma pikir gini, gimana caranya saya bisa buka warkop tapi yang tidak bentuknya seperti warkop pada familiarnya gitu. Saya pengen bikin warkop yang kayak mini cafe gitu, yang maksudnya kalau orang datang itu tidak hanya mencari kayak bubur, kacang hijau kayak gitu, tapi lebih ke bisa duduk nyantai, ngopi gitu. Tadi strategi saya seperti itu. Kalau kalian pasar yang mendukung usaha ini itu kayak gimana? Klaim pasarnya? Apa? Jadi kayak klaim pasar? Dalam pasar itu kayak misalkan situasi yang mendukung usaha ini supaya lebih maju gitu. Misalkan warkop tuh kayak di zaman sekarang kan anak-anak zaman-zaman nongkrong ya. Itu gitu. tadi prinsip saya itu kan tadinya anak pelajar dan mahasiswa, ya kan? Karena kan yang maksudnya makanya saya bikin sedikit, bukan bentuknya bukan seperti warkop pada umumnya, tapi lebih ke tempat semi kafe gitu. Biar pertama kan kalau namanya anak-anak nongkrong tuh kan bukan cuma sekedar nongkrong, pasti ada yang kepengen ngerjain tugas, ada yang kepengen memang niatnya nongkrong aja, ada yang niatnya emang cuma duduk nongkrong sambil main game. Nah, jadi akhirnya saya berpikir gimana caranya saya memberi fasilitasnya itu seperti wifi, terus bikin kenyamanan, kayak bikin ruangannya yang tidak mereka terlalu numpuk di dalam gitu, maksudnya punya jedah gitu kan, maksudnya gitu. Terus fasilitas lagi colokan yang harus agak banyak, karena kan otomatis mereka kalau main game atau buat ngerjain tugas kan butuh ngecat HP atau apa gitu, terus penerangan, terus fasilitasnya lagi ya kayak pasangin kayak gitu biar nggak gerah ya. Aja sih strateginya ya pasti, nah itu tetap pelajar dan mahasiswa. Terus target utama dalam usaha ini apa sih, Bun? Target utamanya? Target Untuk utama. perorangan yang misalkan generasi muda atau yang tua-tua bahkan juga kadang. Kalau target utama saya nggak ada sih sebenarnya, saya lebih semua kalangan ya, semua kalangan. maksudnya mau pelajar, mau mahasiswa ataupun pekerja gitu kan, karena kan di sini sistemnya kayak bebas ya, maksudnya nggak membatasi golongan apa yang bisa nongkrong di sini. Jadi saya sebenarnya buat semua kalangan sih, tapi kan tetap ada, kalau namanya warkop ya berdominan kan pasti antara pelajar dan mahasiswa. Terus apa sih, Bun, visi misinya dalam Warkop Hanum ini? Visi sih nggak ada sebenarnya, kita namanya usaha dadakan ya. Iya, betul sih. Nggak punya visi dan misi, tapi setidaknya pertama kalau visinya saya sih
kepengen punya penghasilan aja lebih dari ya, walaupun sebenarnya juga udah ada yang nanggung gitu ya, tapi kepengen punya penghasilan lebih. Kedua, membuka usaha lapangan kerja aja gitu kan, karena kan dengan kondisi sekarang tuh cari lapangan kerja kan susah ya, karena udah berapa banyak sekarang orang-orang yang butuh ke lapangan kerja. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada yang punya visi misi, karena ini bukan perusahaan ya kan. Kalau perusahaan gede baru tuh ada visi dan misi, tapi kalau kayak usaha UKM ini kan namanya UKM, UMKM itu lebih ke visi misinya ya gitu, cari untung ya kan? Cari untung, terus membuka lapangan kerja aja gitu, nggak ada yang punya misi yang penting-penting karena bukan perusahaan. Terus utama usaha warkop ini apa sih Bu? Ya? Kendala utamanya? Kendala utamanya ya, kendala utamanya sih sebenarnya ya kan pesaing sebenarnya. Iya, Pesaing yang waktu pertama kali saya bikin warkop ini kan, saya lihat semua kan rata-rata warkop tuh bentuknya kayak warkop yang pada umumnya ya. Tapi dengan mungkin nggak tahu contoh dari kita atau emang mereka juga punya inovasi baru, sekarang udah banyak yang warkop tapi bentuknya kafe gitu. Jadi kayak kesannya saja pasti kan kita punya saingan pasti kan, apalagi sekarang ini udah bukan lagi 1, 2, 3 di Merdeka ini aja udah banyak banget. Nah, ya, makanya ya gitu. Jadi kalau misal dibilang apa tadi kendala ya, kendalanya itu pasti ada pesaing gitu, pesaingnya hampir sama gitu. Masalah usaha warkop ini Solusinya ya sebenarnya kalau dunia usaha kayak gini kan sebenarnya menjalin hubungan baik dengan pelanggan ya sebenarnya itu. Kalau misalkan kita antara pelanggan terus yang pekerja kita juga jutek, orang juga jadi males kan sebenarnya. Jadi kita di sini tuh sebenarnya UMKM itu bukan bergeraknya cuma sekedar menjual aja, tapi kita kan ada jasa yang kita tawar, masih bikin orang senang, bikin orang betah, bikin orang kita tuh bukan cuma sekedar antara pelanggan sama owner atau gitu, tapi menjalin hubungan gimana kita saling membutuhkan gitu. Misal kalian butuh tempat buat nongkrong, buatnya yang nyaman, saya beri kalian kenyaman. Saya maksudnya nggak ada batasan antara owner sama pelanggan gitu kan. Kayak biar kan kalian lihat lah ya, misal kalau saya datang, saya nyamperin ke meja masing-masing, kemana kamu gitu. Itu salah satu sebenarnya strategi pemasaran kita kan, karena kan nggak semua owner itu dia mau seperti itu gitu loh. Maksudnya ya owner ngapain aku nyamperin kamu, kenal juga kagak gitu. Bener kan? Tapi kalau itu bukan strategi saya, tapi strategi saya itu gimana kita punya rasa saling memiliki gitu. Maksudnya kamu biar orang tuh enak orang sih, ownernya begini nih gitu kan, tuh kitanya juga enak kan, kayak menjalin hubungan baik sebenarnya cara menyelesaikan masalah itu. Karena kan dengan dengan begitu banyaknya pesaing, terus tempat usaha yang bagus lebih banyak, yang bagus ya kan. Bagus tuh lebih banyak, tapi gimana strategi pasarnya dia bikin pelanggannya senang, bikin pelanggannya betah, itu yang lebih penting sebenarnya. Bukan cuma tempat yang nyaman doang gitu buat saya, tapi nggak tahu buat owner yang lain. Misalkan kan ini modal awal tadi 45 juta ya Bunda ya. Untuk pendapatan utama dalam jam harian atau bulanan? Kalau harian tuh kurang lebih 1 juta lebihan. 1 juta lebih selama Per Iya, hari. per hari. sih. Kalau sebulan bisa ya Hampir 30-an. bisa 30, bisa kurang lah Iya, gitu ya. kurang Kalau lebih. dihitung 1 jutanya sih bisa sampai 30 sampai 1, bisa lebih bisa kurang, karena Iya. kan namanya kayak gini kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang rame kadang-kadang enggak gitu kan, kita nggak bisa. Tapi kita punya target pendapatan harus sekian. Kalau untuk pesan dari Bunda selama membuka usaha warkop ini dari awal sampai sekarang apa tuh Bunda kira-kira? Kesan Suka dukanya gitu. kesan saya sih sebenarnya banyak mengenal karakter anak muda sekarang sih, karena kan kayak saya kan sekarang usianya udah 44 tahun ya. Jadi tuh maksudnya
setidaknya saya tuh bisa belajar gimana ngelihat anak-anak sekarang itu trennya mereka, cara mereka nongkrong kayak gimana gitu-gitu. Kan juga sebagai ilmu buat saya ya, maksudnya kan saya juga punya anak yang beranjak remaja gitu kan. Gimana saya bisa maintain mereka ke dunia sekarang nih yang kayak gini nih gimana gitu, sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya berusaha ini bukan cuma buat saya mencari untung, tapi juga saya menemukan banyak anak-anak yang dengan berbagai macam karakter. Unik-unik ya. Unik-unik banget. Contohnya. Banyak banget yang unik-unik. Dari yang cuma sekedar nongkrong doang hello hai, atau ada yang sampai udah kayak udah gitu, kayak masih kayak butuh kayak emak banget gitu kita. Kayak gitu sih. Tumpahin minuman, apalagi disering. Bias. Kemarin Bukan saya, Bun. Dia kesiram. Kalau kayak gitu aja sih, cuman kan ya namanya dunia usaha tuh pasti ada Iya. kesan dan kesannya. ada. Mungkin sekian aja Bunda pertanyaan dari Tar kami. dulu belum bener. Oh lagi panas. Overheat. Oke, apa ya? Nih. Terakhir. Ya, oke gini nih. Selfie. Mas selfie. Videoin. Kan tinggal dia. Iya, bisa dia. Emang saya Pedro tadi? Udah kesip. Harusnya. Tuh, 2, 3.